kategori produk, quantity, harga jual. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Buat kalian yang baru di sini, kenalin gue Bima. Gue sekarang bekerja sebagai analytics engineer dan gue suka bagi-bagi hal yang berkaitan dengan data. Jadi buat kalian yang mau belajar data, kalian bisa subscribe ke channel ini. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang salah satu cara gimana sih kita bisa mengupload data ke dalam Google BigQuery. Lebih tepatnya, nanti kita akan download sebuah file CSV yang mana filenya akan kita gunakan untuk kita upload ke dalam BigQuery dan nantinya kita bisa query data tersebut. Nah, ini penting banget karena kadang kita membutuhkan data yang posisinya nggak ada di database lain gitu ya, atau di tempat-tempat lain. Dan kita misalnya punya data file CSV yang kita pengen masukkan ke BigQuery dan nantinya mungkin itu bisa digabungkan dengan data-data yang udah kita punyai di dalam BigQuery. Yuk, langsung aja kita cek ke layar. Alright, jadi ini halaman BigQuery-nya. Nah, tahap yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan download dulu sampel datasetnya. Kemudian nanti kita akan gunakan dataset itu untuk kita upload di BigQuery ya teman-teman ya. Untuk itu aku bakal gunakan data yang ada di link ID-ku. Ini ada dataset Warmindo 500 baris. Kalian bisa masuk aja. Linknya aku tulis di deskripsi. Ini kalian bebas mau masukin berapa. Kalau aku misalnya mau kasih 0 aja juga boleh. Kalian tinggal klik ini. Nanti masukin aja detailnya misalnya. Ini. Dan ya, tulis nama kalian di sini Bima dan nomor telepon. Oke, tinggal get it free aja. Oke, ini kita langsung tinggal klik ini untuk download filenya. Ya, filenya udah masuk ya. Next step, kita akan masuk ke BigQuery lagi. Nah, sebelum kita upload filenya, kita akan bikin dataset baru ya. Kita akan bikin dataset baru ya. Caranya dengan klik titik 3 ini, lalu create dataset. Kita bisa namain aja misalnya Warmindo gitu teman-teman ya, nama datasetnya ya. Ini teman-teman bebas, yang penting dia ada huruf ya, atau mau menggunakan angka juga bisa, dan hanya underscore aja yang bisa digunakan ya untuk spesial karakternya. Lalu lokasinya di sini kita bisa pilih multi region atau region aja kita pilih. Misalnya mau kita taruh di Jakarta gitu. Jadi kalau yang namanya cloud ini kan kita akan simpan datanya di data center masing-masingnya ya. Nah, itu ada banyak juga macam-macamnya. Untuk sekarang kita misalnya mau simpan di Jakarta. Yang lainnya kalau misalkan kita mau ada expiration date-nya bisa kita tulis, tapi kalau nggak kita kosongin aja. Sementara gini aja, create dataset. Tinggal klik aja, nanti akan muncul di sini nih, Warmindo nih. Nah, oke, ini udah jadi dataset ID-nya gitu ya. Lalu ada beberapa detail-detailnya. Next, kita misalnya mau bikin tabel kan. Ini kan tadi baru dataset ya. Kita mau bikin tabel yang tabelnya merupakan isi dari data tadi gitu kan. Caranya kita bisa klik add ini. Misalnya kita mau lewat sini juga boleh. Ya, ini kita pilih local file. Kita pilih yang upload. Lalu kita pilih filenya. Ini ya, file CSV-nya. Kita klik OK. Nah, di sini kita mau taruh filenya di mana. Tadi kita udah bikin dataset ya, Warmindo namanya ya. Kemudian untuk tabelnya kita bisa bikin tabel baru di sini. Misalnya transaksi gitu. Kita namain nama tabelnya tabel transaksi. Jenisnya bisa kita pilih. Kebetulan ini cuma ada native table. Nah, yang penting tuh di sini ya teman-teman ya. Skemanya kita pertama akan coba auto dulu. Kadang ada kendala di mana kita bikin auto tapi nggak muncul gitu ya. Nanti baru kita bisa manual add field-nya. Misalnya ketika kita tahu nama kolom-kolomnya, kita tinggal tambah-tambahin di sini aja nih. Oke. Tapi nanti kita cobain. Sekarang kita pakai cara yang auto dulu. Next, ini ada partitioning dan clustering ketika kita mau bagi-bagi data kita gitu ya. Jadi beberapa partisi atau beberapa cluster. Nah, ini penting kalau data kita nanti udah banyak banget, dimana mungkin kita perlu efisiensikan storage kita. Dan tentunya compute kita ketika mau dipakai. Tapi ini nggak akan kita pikirkan dulu. Kita bisa aja udah. Untuk upload sih sesimpel ini aja. Kita hanya tinggal klik create table. Oke, nah nanti dia akan bikin tabelnya. Kita bisa lihat di sini transaksi teman-teman. Nah, ini udah jadi ya, datanya udah masuk. Ini ada ID, invoice ID, tanggal transaksi, customer ID dan seterusnya. Jadi memang udah ada udah auto detect gitu. Kolom pertamanya tadi kita udah pilihin untuk sebagai ID ini. Nah, datanya kita bisa intip juga di sini. Kita klik preview ya. Ini ada ID, invoice ID dan seterusnya nih teman-teman nih. Oke, sekarang misalnya kita mau bikin query sederhana buat manggil data di sini. Kita bisa klik aja di sini, compose new query. Misalnya kita sesederhana select aja lah ya. Select bintang from tabelnya itu transaksi ya.
Nah, ini kita klik enter. Jadi ketika kita nulis nama tabel itu kita harus lengkap teman-teman. Mulai dari projectnya dulu, lalu nama datasetnya, dan terakhir adalah nama tabelnya. Tapi nggak apa-apa karena dia bisa auto completion ya istilahnya ya. Kita tinggal klik aja transaksi gitu. Lalu udah deh. Kita bisa tulis nama tabelnya, transaksi, lalu kita klik tab gitu buat shortcut complete, lengkapin nama tabelnya. Jangan lupa kasih limit biar gak kebanyakan yang keluar. Misalnya kita limitin 100. Tinggal kita klik run aja. Nah, data kita udah bisa di query nih teman-teman. Jadi data kita yang tadi hanya file CSV di luar, sekarang udah masuk ke dalam Cloud Data Warehouse ini. Dan kita udah bisa query datanya seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang misalkan kita bikin tabel lagi, tapi tabelnya kita bikin secara manual untuk nama kolomnya ya. Balik lagi ke sini, add. Lalu kita upload local file lagi tadi ya. Tetap ambil dari local file yang sama. Cuman di sini kita misalnya datasetnya Warmindo, terus namanya transaksi manual gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa pilih nih add field. Misalnya tadi pertama ID gitu. Tipenya apa di sini? Tipenya ID-nya misalnya kita pakai integer. Lalu yang kedua invoice ID. Lalu next lagi ada tanggal transaksi. Ya kan? Dan seterusnya nih, aku lengkapi dulu ya. Customer ID, lalu apa lagi? Nama produk. By the way, aku lihat di sebelah kiri sini karena kita tahu nama-nama kolomnya. Kalau enggak kalian bisa lihat di file CSV-nya. Jenis produk. Kategori produk. Lalu quantity, harga jual, jenis pembayaran, jenis pesanan, dan nilai penjualan gitu ya teman-teman ya. Ini tinggal pastikan aja, jangan lupa untuk tipe datanya. Kalau misalkan ini tanggal transaksi, pastikan ambilnya date gitu ya, atau tanggal ya. Lalu ini misalnya customer ID ini kita pakai integer, nama produknya string atau text, jenis produk, kategori produk, quantity ini kita angka ya teman-teman ya. Harga jual ini juga angka. Mana? Harga jual ini kita kasih integer juga, jenis pembayaran misalnya string, jenis pesanan string. Nilai penjualannya kita bisa pakai float aja, siapa tahu ada koma-koma kan gitu ya. Harga jual bisa kita kasih float aja. Jadi kalau tadi dia auto detect ya, cuma di sini kita bisa spesifikan tipenya apa. Dan kalau misalnya kita mau kasih deskripsi, kita bisa tulis juga di sini sebenarnya. Right, ini udah semua ya nama skemanya ya. Nah nextnya, sekarang kita coba buka yang advanced option nih. Ini ada beberapa option tambahan yang bisa kita set up. Misalnya kayak ini ada header row to skip. Karena kita manual, kita tahu tadi di row pertama tuh ada headernya ya. Ini kita pengen skip aja gitu. Terus kalau misalnya kita punya delimiter atau pemisah antar datanya itu bukan koma, kita bisa tentuin. Kalau ini misalnya tab atau pipe, tapi di sini kita case-nya adalah koma. Oke, ini nggak ada masalah, semuanya oke. Kita tinggal create table aja di sini. Tadi namanya udah benar ya, transaksi manual ya. Dan ini ada error. Untuk parsing tanggal, misalnya di sini, oke, tanggal transaksinya ini agak bermasalah nih. Solusinya sebenarnya kita ganti format tanggalnya di di datasetnya sih sebenarnya kalau kayak gini sih. Ini misalnya format date tadi ya teman-teman ya, date gitu ya, create table. Soalnya kalau kita buka filenya itu kayaknya, 4 / ini dia nggak dikenalin gitu. Oke, solusinya kita bisa buka filenya dulu deh nanti. Tapi sekarang kita misalnya bikin tanggal transaksinya dalam bentuk string juga nggak apa-apa. Create table dulu ya. Oke, nah ini ada transaksi manual di sini. Tadi ada bedanya. Tadi kita lihat ya, date-nya di tanggal transaksinya udah date. Ya udah bener belum? Cuman biasanya kayak gini, tanggal sama bulannya bisa ketukar sih. Kalau transaksi manual, nih, karena dia teksnya modelnya kayak gini nih. Kita harus benerin dari sisi datanya berarti tadi. Mana datanya? Kita buka dulu ya. Nah, ini nih datanya nih. Jadi aku buka datanya dulu. Nah, ini kita bisa lihat tanggal transaksinya, formatnya yang seperti ini ternyata tidak dikenalin. Kita bisa ganti aja di sini formatnya, short date misalnya. Atau long date misalnya kalau mau gitu ya. Tapi better pakai short date aja.
Hanya formatnya kita ganti nih. Misal more number format, date kita pakai yang kayak gini aja kali ya. 2012 314. Oke. Nah, baru kita save as. Save as. Desktop data baru gitu ya. Save. Oke, sekarang kita cobain lagi, import lagi. Kita balik lagi ke sini. Lalu kita lihat detailnya tadi ya, biar nggak manual. Kita lihat skemanya lagi di sini ya. Ini kita bisa edit sebenarnya skemanya. Tapi data type nggak bisa diganti. Nah, di sini kita bisa add lagi, teman-teman. Local file, jangan lupa pilih file barunya, data baru tadi ya. Nah, di sini kita pilih warmindo, tabelnya dataset tadi ya. Data baru ya. Transaksi baru gitu. Lalu skemanya kita misalnya mau pakai manual ya. Tulis lagi deh, nggak apa-apa. ID, invoice ID, tanggal transaksi, customer ID, nama produk gitu ya, jenis produk, kategori produk, quantity, harga jual, jenis pembayaran, jenis pesanan, nilai penjualan gitu ya. Tadi masalah kita di tanggal, ini kita benerin jadi date, coba udah bisa atau belum. Invoice ID string, ini integer. Lalu mana lagi? Customer ID itu integer harusnya. Nama produk string, jenis produk, kategori produk, quantity mana? Oh, ini kuantitinya tuh integer. Harga jualnya kita kasih float. Nilai penjualannya kita kasih float juga. Oke. Advance-nya jangan lupa dikasih satu yang di skip. Next-nya kita coba create table. Apakah gagal lagi? Nah, enggak ya. Jadi solusinya kayak gitu tadi tuh. Ketika kita misalnya parsingnya gagal di tanggalnya, kita bisa ganti aja format date and time-nya. Terus ya udah. Sekarang udah masuk dan ini udah date ya teman-teman ya. Kalau kita lihat preview datanya, ini udah 2022 bulan 2 tanggal 27 gitu-gitu. Udah langsung benar sekarang. Ya jadi gitu caranya. Nah ini udah bisa di query semua juga. Kalau mau query yang lain, ini tinggal ganti aja. Misalnya transaksi baru gitu. Kita run ya. Udah bisa dipanggil juga. Alright. Nah ini kalian bisa ngelakuin query-query di sini lah sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi intinya di sini kalian udah bisa gimana sih caranya ngupload file CSV ke dalam BigQuery. Oke, gitu dulu untuk video kali ini. Semoga bisa ngebantu kalian yang mau belajar BigQuery. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe juga. Dan kalau kalian suka sama videonya, di like ya. Dan bisa juga di share ke teman-teman kalian yang mau belajar juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.